Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di kesempatan sore hari yang penuh dengan keberkahan ini di Mushola Rumah Sakit Air Bunda, Kota Lubuk Linggau, dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita di antara banyaknya kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya yaitu mempelajari agama Allah. Seperti yang sudah kita hafal hadisnya ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan alhamdulillah bagi teman-teman ikhwan wa akhwat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Islam, ini merupakan sebuah nikmat yang besar ya, nikmat yang besar yang patut kita syukuri dan wajib kita jaga ya. Karena tidak semua kaum muslimin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Islam. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan mempelajari tentang tazkiyatun nufus ya, tentang penyucian jiwa. Alhamdulillah, terakhir pertemuan kita membahas tentang panjang angan-angan ya, kalau nggak salah ya, panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengingat kematian ya. Biasanya orang yang tidak mengingat kematian, dia timbul rasa panjang angan-angan ya. Sudah panjang lebar kita jelaskan tentang perbedaan antara panjang angan-angan dan cita-cita ya. Ini dua sisi yang jelas berbeda ya, antara panjang angan-angan dan cita-cita. Kalau cita-cita itu sesuatu yang ada kemungkinan untuk dicapai, ada kemungkinan yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau panjang angan-angan itu sesuatu yang mustahil ya, yang kecil kemungkinannya untuk didapatkan. Dan kita sebagai seorang mukmin, kita harus menjadikan diri kita ini ya, di dunia seakan-akan seorang musafir. Kita di dunia ini harus menjadikan diri kita seolah-olah musafir. Apa itu musafir? Musafir itu orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, Pak. Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dan ketika dia singgah di satu tempat, ya, dia tidak tinggal permanen, ya. Dia tidak mukim di sana. Dan dia tidak punya keinginan ya, untuk menetap di kampung tersebut. Ya. Berarti kan seperti apa ya? Kita musafir, kita lagi safar ke Palembang misalnya, ya. Berhenti di Sekayu makan. Ya. Ini musafir yang sedang singgah. Begitu juga dengan kita. Sikap kita terhadap dunia sebagai seorang mukmin,
kita menjadikan diri kita ini musafir yang sedang singgah dan tidak punya keinginan untuk menetap lama di dunia. Maksudnya apa? Kita tidak memiliki keinginan untuk menumpuk-numpuk harta. Walaupun menjadi orang kaya dalam Islam itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan menjadi orang kaya. Mudah bagi yang Allah mudahkan. Dan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Ada yang Allah mudahkan rezekinya. Ada yang Allah lambatkan rezekinya. Hikmahnya apa? Bisa jadi ketika dia dilebihkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi sombong. Dan orang yang banyak hartanya pun bukan nikmat. Bukan tanda bahwa Allah itu sedang memuliakan dia, bukan. Ini juga ujian juga, Pak. Memiliki banyak harta juga ujian. Karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana harta kita? Dari mana cara mendapatkannya dan dengan cara apa dihabiskannya? Jadi bukan sesuatu yang kita harus meninggalkan kenikmatan dunia, bukan ya. Kita ambil dunia ini secukupnya aja. Kalau Allah mudahkan jadi orang kaya, pasti jadi orang kaya. Ya, karena kenapa kita dianjurkan untuk bekerja, ya, untuk memiliki harta, tapi jangan berlebihan. Maksudnya jangan hati kita terpaut pada dunia. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, sekarang ibadah itu butuh harta, Pak. Kita mau berangkat haji pakai uang nggak? Pakai. Mau umroh pakai dana. Harta kita bisa dipakai untuk bangun masjid, bangun sekolah. Dan ini sebuah konsep ya. Allah tidak melarang kita menjadi orang kaya. Sering kita ulang-ulang di majelis ini. Sikap kita terhadap dunia sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman, dunia itu cukup di tangan. Dunia itu cukup di tangan, jangan dimasukkan hati. Maksudnya apa ya? Dunianya kita nikmati apa yang ada di depan kita aja. Jangan sampai menjadi prioritas utama kita. Jangan sampai menjadi tujuan hidup kita. Dan orang yang tidak mengingat kematian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya mereka lalai ya. Biasanya mereka lalai terhadap kematian ya. Kalaupun kita pernah mendengar ya, kita pernah mendengar ya, atau masih kecil lu nonton ya, nonton film ada manusia kekal. Ada kalau minum ramuan ini nanti jadi abadi di dunia ya. Ini perlu kita ketahui Bapak-bapak dan Ibu, ini hanyalah dongeng. Dongeng ini apa? Dongeng itu sesuatu yang batil, yang enggak ada. Kalau Allah berikan kita umur panjang, Pak, 120 tahun aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kita di dunia ini, Pak. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Makan susah, ya, jalan susah. Malah doanya apa, ya Allah cabutlah nyawaku nih, ya Allah, sudah selesai. Sengsara dia di dunia. Dan kematian itu sendiri itu merupakan sesuatu yang nyata ya, hakikat yang sangat menakutkan ya. Dan ini pasti akan menghampiri semua ya. Kematian ini akan menghampiri semua manusia. Dan tidak ada satupun manusia yang mampu menolak kematian. Nggak bisa ditawar, Pak. Nego sama malaikat nggak bisa. Besok aja lah saya matinya, saya belum siap hari ini. Nggak bisa seperti itu.
Dan ini sesuatu yang gaib, ya. Nggak ada yang tahu, Pak, kapan kematian itu sendiri. Yang namanya kematian tidak kenal usia, Pak. Mati itu tidak kenal usia. Ada bayi baru lahir, mati. Ya. Ada yang usianya sudah sepuh, sudah puluhan tahun, ya, bahkan 100 tahun lebih nggak mati-mati ada. Ya. Ini sebuah misteri, ya. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, ya, mau dia terkenal ataupun dia artis, semuanya pasti mati. Dan tidak ada kemampuan untuk kita menolak, ya, atau menghindar. Bahkan kita minta ditunda 1 detik pun tidak akan bisa. Dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang memiliki kuasa, ya, tentang kematian itu sendiri, Pak. Terserah Allah mau menghidupkan kita sampai kapan, ya, mau mematikan sampai kapan, itu terserah Allah. Yang jelas kematian, ya, ajal itu sudah pasti nyata. Yang jadi pertanyaannya, bekal kita ini udah cukup apa belum? Bekal kematian kita ini udah cukup apa belum? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, ya. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wadkhulal jannata faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Setiap sesuatu yang memiliki nyawa itu pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh pada hari kiamat saja disempurnakan semua pahalamu. Faman zuhziha 'anin nar wadkhulal jannata faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia sudah beruntung. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Dunia itu hanya kesenangan yang menipu. Hati-hati, Pak. Kita tertipu dengan dunia. Jangan sampai kita jadi anak-anak dunia. Jadilah kita anak-anak akhirat. Karena dunia ini mata'ul ghurur, Pak, kesenangan yang menipu. Pernah nggak antum pengen sesuatu barang nih? Katakanlah apa ya? Mobil lah. Wah, sebelum punya, ini mobil bagus banget nih. Pernah nggak antum merasa? Atau jangan mobil ketinggian lah, baju lah. Ya. Pengen baju, wah kalau lihat di marketplace itu kan, wah bagus banget nih baju nih. Wah kayaknya bahannya bagus, wah harganya terjangkau nih. Pesan kita, pesan, datang ke rumah. Pas dipakai 1 hari, 2 hari, 3 hari, apa rasanya? Biasa aja. Atau kendaraan, motor. Ya, kalau mobil nggak semua orang punya mobil ya. Saya juga nggak punya. Kalau sama kayak makanan, Ustaz. Makanan, nah masya Allah. Kalau udah kenyang lihat makanan enak biasa aja. Kalau kita kenyang, Pak, lihat makanan seenak apapun, biasa aja. Kendaraan, motor, insya Allah semuanya bisa naik motor ya, punya motor. Waktu kita belum punya, lihatnya nih masya Allah. Wah kapan saya punya nih? Kapan saya punya? Pas punya, biasa aja. Satu hari paling lama 1 pekan lah. Itu wah masya Allah dicuci terus ya kan, dilap-lap terus.
Anak kita mau main, jangan dekat di situ, nanti kena motor, lecet nanti. Udah 1 pekan, 2 pekan udah selesai, biasa aja. Ya itulah dunia, Pak. Ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Ya. Jangan sampai kita jadi anak-anak dunia. Dan kematian, kematian itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seandainya ada 1 orang yang selamat dari kematian, pasti orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan selamat. Akan tetapi apa? Kematian merupakan sunatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk semua makhluk, Pak. Hewan, tumbuhan, nggak ada yang kekal. Hewan, tumbuhan, manusia tidak ada yang kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyituna." Sesungguhnya engkau, kata Allah Subhanahu wa taala bilang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mati. Wa innahum mayyitun. Dan sesungguhnya mereka juga akan mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun manusia yang abadi. Tidak ada manusia yang abadi. Apakah kita bisa menghindar dari yang namanya kematian, Pak? Menghindar dari yang namanya kematian. Kalaupun kita misalnya mungkin pernah ya lihat di sosial media sekali lewat gitu kan, ada orang yang jalan kaki, ketika dia lewat, tahu-tahu ada tiang roboh atau ada mobil yang nabrak tempat yang dia tadinya duduk atau dia lewat. Itu bukan dia menghindar dari kematian, Pak. Itu karena apa? Ajalnya belum datang. Dan semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yang namanya ajal, rizki, jodoh itu sudah Allah tetapkan. Rizki kita nggak tahu, Pak. Nggak ada yang tahu. Apalagi ajal. Dokter yang memvonis, ini bapak ini kanker stadium 5 kayaknya. Ini bapak kanker stadium 5. Usia bapak kurang lebih ini 6 bulan lagi, Pak. Bisa meleset nggak kira-kira? Bisa meleset. Kadang, Pak, belum pasiennya mati, dokternya mati duluan. Ini bapak usianya tinggal 6 bulan lagi, Pak. Jadi dipersiapkan ya, Pak ya. Pasiennya keluar, dokternya pulang, bisa jadi kecelakaan. Dan ini banyak ya, sering terjadi seperti ini. Dokter bukan dukun, Pak. Dokter bukan menerka-nerka usia. Seorang dokter dia punya ilmiah, secara ilmiah mereka. Mereka memvonis secara ilmiah, bukan seperti dukun yang dibantu oleh jin, dibantu oleh syaitan. Tidak ada yang mampu menghindar. Kalaupun kita mau ngumpet, Pak, ngumpet di rumah, di dalam gua, kalau kematian itu datang, pasti akan datang. Begitu juga dengan rezeki. Kalaupun kita ngumpet di rumah, Pak, yang namanya rezeki, kalau itu sudah jatah kita, pasti akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Ainama takunu, di mana saja kamu tinggal,
di mana saja kamu berada. Yudrikumul maut, kematian akan mendatangimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kamu ngumpet, yudrikumul maut, kematian pasti akan mendatangimu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kamu berada di benteng yang sangat kokoh. Walaupun kau berada di benteng yang sangat kokoh. Nah, ini nggak ada yang mampu menghindar ya Pak ya, yang namanya kematian. Naik mobil harus hati-hati, nanti nabrak. Jadi naik mobilnya pelan-pelan aja, nggak usah ngebut. Ya. Apalagi dia lewat tol, wah ini bahaya lewat tol kalau ngebut-ngebut. Padahal di tol harus ngebut. Ya. Dia pelan, dari belakang ditabrak orang. Ada yang kecelakaan parah bisa sembuh. Mungkin para dokter ya yang di IGD pernah ya Dok ya, lihat orang yang kayaknya udah mau mati lah orang ini. Tapi sampai sekarang dia masih hidup. Karena apa? Ajalnya belum datang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Hal innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sungguh kematian itu akan menemuimu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah itu yang mengetahui segala hal gaib dan yang nyata. Lalu Dia berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bismillah. Nih Pak, kata Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita lari dari kematian, maka sungguh kematian itu akan menemukanmu. Gak ada satupun yang mampu menghindar dari kematian. Kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengetahui hal gaib dan yang nyata. Kemudian Allah beritakan kepada kita segala sesuatu yang pernah kita kerjakan. Dan ini sesuatu yang nyata Pak. Sudah dikabarkan 1445 tahun yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW tentang kematian. Kalau masih ada yang menganggap, wah, saya harus bekerja yang banyak, bekerja yang rajin, agar bisa mempersiapkan bekal untuk keluarga saya nanti. Padahal Pak, kalaupun kita meninggal sekarang, rezeki anak dan istri kita tidak akan pernah tertukar, Pak. Jadi solusinya gimana ya? Bekerja sewajarnya aja. Kalau kerja di perusahaan, ya, ikuti sesuai SOP-nya, ya, kerjakan dengan baik, secara amanah, ya, yang berdagang sewajarnya, ya, waktunya pulang ya pulang. Karena ada yang
di pasar nggak pulang, Pak. Nggak sholat, tidak pulang. Seolah-olah dia merasa dia hartanya ini akan kekal. Dan wal iyazubillah sampai berani meninggalkan sholat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahidu." Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu lari darinya. Semuanya, Pak, semua manusia pasti merasakan takut terhadap kematian. Semuanya pasti merasakan ketakutan. Dan Allah Subhanahu wa taala menantang. Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang mereka menganggap mereka itu tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula idza balagatil hulquma wa antum hinatizi tanzuruna wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsiruna falaula in kuntum ghaira madinina tarji'unaha in kuntum shadiqin." Maka mereka ketika nyawa sampai di kerongkongan, orang-orang yang nyawanya sudah sampai kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat dan kamu lebih dekat kepadanya daripada kamu, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya? Jika kamu benar orang-orang yang benar, jika kamu memang benar orang yang benar, jika memang kamu itu orang yang benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat orang sakaratul maut, orang yang nggak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak merasa dirinya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu lihat orang yang nyawanya di kerongkongan, kenapa nggak kamu balikkan nyawanya? Padahal itu semua adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman, ini sangat dianjurkan untuk mengingat kematian. Sangat dianjurkan, Pak. Sekali-kali antum datang ke kuburan. Coba kapan terakhir kita ziarah ke kuburan, Pak? Datang ke sana kita yang niatnya mau mendoakan, ya. Bukan minta doa, tapi kita tujuannya untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Setinggi apapun pangkat kita, Pak. Mau bintang berapa? Bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7. Kalau waktunya sudah tiba, kita bakal ditanam di sana. Nggak ada yang dibawa, Pak, kecuali apa? Kain kafan. Dan cara terbaik untuk mengingat kematian, salah satunya, bukan cara terbaik, salah satu cara untuk mengingat kematian, antum pergi ke pasar, bawa uang 250.000, beli kain kafan 1 set. Biasanya di pasar apa sih ini? Pasar Impres, ya. Ini ada jualnya. Saya juga baru tahu ternyata. Ada tempat jual kain kafan 1 set sama parfum sama pembersih segala macamnya.
Ukuran badan kita ini kalau nggak salah 3,5 meter panjangnya. Ya, harganya waktu itu 250.000. Nggak tahu kalau udah naik sekarang. Antum lipat, masukkan plastik, ya, masukkan di lemari baju antum. Masukkan di lemari baju. Antum beli 2, buat istri antum 1. Karena apa? Kain kafan ini, Pak, wajib dibeli pakai harta kita, pakai uang kita, mumpung kita masih hidup. Dulu ibu saya rahimahullah taala, sebelum beliau meninggal, beliau belum tahu ilmunya ya kalau kita mau nyimpen kain kafan itu ya. Beliau nyimpen apa? Nyimpen kain apa orang Jawa itu? Jari ya, kalau bahasa Jawanya, bahasa kami itu jari. Buat apa disimpan buat apa kayak gini kan? Setahu saya itu untuk gendong bayi kan. Waktu itu kami nggak punya bayi di rumah. Jangan sampai ya, pekakas kita banyak, kata mama saya rahimahullah. Jangan sampai pekakas kita banyak, tapi ketika mati nggak punya kain, malu katanya. Beliau nyiapin kasur apa? Kasur 1 itu. Zaman dulu ada kan kasur yang kapuk, disimpan ini nggak boleh dipakai, kain itu nggak boleh dipakai. Ternyata apa? Beliau sudah mempersiapkan kematiannya. Walaupun waktu itu kita belum kenal ilmu ya, dan sudah firasatnya sudah ada. Ternyata dalam Islam itu dianjurkan, Pak. Sekali-kali kita ke kuburan ya, kita perhatikan tuh, kita berdiri ya, kita baca doanya. Assalamualaikum ya ahla diyar, dan nanti kita hafalkan ya doanya ketika kita berziarah ke makam. Nggak harus ke makam orang tua kita, nggak harus ke makam saudara kita, nggak. Antum melihat lewatnya ada makam nih, antum turun, antum perhatikan makam-makam itu. Ini salah satu cara untuk mengingat kematian. Kalau antum dimudahkan oleh Allah mempunyai rezeki yang lebih, ya, itu tadi beli kain kafan. Buka lemari, waduh, berat Pak rasanya. Ya, buka lemari sudah ada kain kafan. Udah ada parfum apa namanya itu yang bulat itu? Perbarus ya. Nah, itu udah ada sabun bidaranya, udah ada kalau mau sabun bidara. Ya. Apa pembersih telinga itu udah lengkap pokoknya. Ya. Kalau bagi antum yang punya kelebihan rezeki monggo silahkan ya. Itu salah satu cara untuk mengingat kematian. Dan tujuannya apa? Agar kita siap siaga, Pak. Agar kita siap siaga menghadapi kematian itu. Dan sekarang ini, mumpung kita masih hidup, tugas kita mencari bekal sebanyak-banyaknya. Apa bekal terbaik? Yaitu takwa. Takwa itu sebaik-baiknya bekal, Pak, untuk menghadapi kematian. Nah, kalau kita sudah bertauhid, ya emang manusiawi kita memiliki rasa takut terhadap kematian ya, tapi tidak berlebihan. Kalau tauhidnya benar, insya Allah dia akan bersiap untuk menghadapi kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru zikro hazimil lazat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, yaknil mauta, yaitu kematian. Lagi sendiri kita pikirkan, nanti kalau aku mati cukup enggak bekal aku ya? Aku dulu pernah zolim sama itu, sama si fulan. Dulu aku SMP makan gorengan berapa? 5, ngomong 3. Ini di dunia kita bisa ketawa, Pak. Tapi di akhirat nggak ada lagi toleransi. Kalau misalnya bibit gorengan itu nggak ridho sama kita, nggak dihalalkan, masa kita mau ditunda masuk surga gara-gara gorengan, Pak? Fulan, kamu dulu pernah zolim karena makan gorengan 3, makan gorengan 5, bilangnya 3. Gara-gara gorengan 2, Pak, jadi ditunda masuk surga.
Apakah hal sekecil itu akan dimintai pertanggungjawaban? Betul. Kita gibahin orang secara nggak sadar, itu akan dimintai pertanggungjawaban, Pak. Pahala kita ditransfer terus sama dia. Oh, nanti di akhirat ya, dimintai pertanggungjawaban, pahala kita diberikan untuk dia. Kalau pahala kita udah habis apa? Misalnya anak pernah zolim sama Bang Zul. Ternyata pahala saya sudah habis nih, mau diberikan Bang Zul. Dosanya Bang Zul buat saya. Nah, ini diberikan, ditransfer. Subhanallah. Ini sangat mengerikan sekali, Pak. Dan kita diperintahkan untuk mengingat kematian, mengingat pemutus kenikmatan. Kalau kita udah mati, Pak, nggak ada lagi kenikmatan, Pak. Istri yang solihah, istri cantik solihah, itu cuma dirasakan di mana? Di dunia. Makanan yang enak, baju yang bagus itu hanya dirasakan di dunia. Kemudian dalam riwayat lain, ya, Rasulullah SAW menambahkan dalam hadis ini, aksiru zikro hazihil lazat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kematian, kenikmatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Fa innahu lam yazkuruhu ahadun fi dhiqi minal aishi illa wasa'ahu alaihi wala zakarahu fi sa'ati illa dhaiqaha alaihi. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Fa innahu lam yazkuruhu, karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya di waktu sempit kehidupannya, kecuali mengingat kematian. Kecuali itu akan melonggarkan kesempitan hidup atas orang itu. Dan tidaklah seorang mengingatnya di waktu lapang, kecuali itu akan menyempitkan keluasan hidup atas orang itu. Kalau kita merasa hidup kita sempit, Pak, kita merasa hidup kita, ya silakan Pak. Ya apa sini? Kalau kita merasa hidup kita sempit, Pak, kita perbanyak mengingat kematian. Masalah apa? Setiap kita pasti punya masalah, Pak, ya. Masalahnya berbeda-beda. Tapi kalau kita ingat kematian, ya udah lapang. Oh, ini masalah dunia kok. Segala permasalahan dunia masih bisa diselesaikan, Pak. Masih bisa dimusyawarahkan. Yang kita khawatirkan itu apa? Kita sholatnya bermudah-mudahan, ya, subuhnya kesiangan. Apalagi berani meninggalkan sholat. Itu yang harusnya kita khawatirkan. Kemudian ada salah satu ulama, ya, yang mengatakan, yang beliau berkata, man ja'alal mauta nusba'an ainaihi, barang siapa yang menjadikan maut, kematian, di hadapan kedua matanya, lam yubali bidoikil dunya wala bisa'atiha. Barang siapa yang menjadikan maut di hadapan kedua matanya, dia tidak akan peduli dengan kesempitan dunia, ya, atau keluasannya. Orang yang menjadikan kematian, ya, yang selalu mengingat kematian di hadapan kedua matanya, oh saya ini bakal mati, oh saya nanti bakal mati. Dia nggak peduli dia ini mau jadi orang kaya atau menjadi orang miskin. Mau lapang ataupun luas rezekinya dia nggak peduli, Pak. Karena apa? Segala sesuatu itu tidak dibawa mati.
Dan orang-orang yang banyak mengingat kematian ya, dan dia mempersiapkannya dengan iman yang benar ya. Dia mempersiapkan kematiannya dengan iman yang benar ya. Tauhid yang lurus ya. Yang kholis, yang murni ya. Amal yang solih. Apa itu amal solih? Amal yang dikerjakan sesuai dengan ilmu ya. Dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia mempersiapkan hidupnya dengan amal solih, dengan landasan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang seperti ini, itu adalah orang-orang yang paling berakal, orang yang akalnya paling bagus, yang dia mempersiapkan kematian ya, dengan iman, dengan tauhid dan amal solih. Dan ketika nanti di alam kubur akan ada orang-orang yang menyesal, Pak. Akan ada orang yang menyesal. Yaitu siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang 100. Hatta idza jaa ahaduhumul mauta qala rabbirji'un la'alla a'malu sholihan fima taraktu kala innaha kalimatun huwa qailuha bami waraihim barzajun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah keadaan orang-orang kafir. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka ya, mereka akan berkata, ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal solih terhadap yang telah aku tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalla, sesungguhnya itu adalah, sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja ya. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan ya. Ketika kematian mereka akan menyesal, Pak. Orang-orang kafir itu akan menyesal. Karena apa? Di dunia mereka gak beriman dan mereka tidak melakukan amal solih. Jadi antum kalau di luar ya, lihat orang-orang non muslim ya, yang hidupnya berkelimang harta, jangan iri, Pak. Jangan hasad. Biarin aja, Allah kasih di dunia, Allah. Tapi nanti Allah lupakan dia di akhirat. Ya. Allah tinggalkan. Mereka, Pak, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mereka yang tidak pernah sekalipun sujud ya, menempelkan keningnya di lantai untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masih Allah berikan rezeki. Apalagi kita, Pak. Kita yang sudah belajar, yang dari lahir Islam ya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempelajari agama Islam, tidak mungkin Allah telantarkan kita. Pasti ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah pasti, Pak. Jadi jangan sekali-kali khawatir. Bahkan orang-orang non Islam tadi ya, di hari kematiannya ya, mereka akan menyesal. Kenapa dulu aku, ya Allah, hidupkan aku lagi. Agar apa? Agar aku bisa beramal solih terhadap orang-orang di sekitarku. Terhadap sesuatu yang pernah aku tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalla. Kalla itu berarti apa? Sekali-kali tidak. Dia itu cuma ngomong aja. Karena apa? Nggak ada pilihan lain. Dia ngomong seperti itu. Padahal aslinya dia tidak
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Dan kita yang sudah mulai berpikir untuk mengingat kematian, usahakan kita untuk segera beramal sebelum kematian itu datang. Kalau kematian sudah datang pada kita nggak ada kesempatan lagi untuk beramal solih, Pak. Pengen sedekah, segerakan sedekah. Pengen haji, segerakan berangkat haji. Jangan bikin rumah dulu, Pak. Karena apa? Punya rumah nggak wajib, haji itu wajib, Pak. Punya uang misalnya berapa? 400 juta. Wah, bikin rumah dulu nih. Padahal bisa daftar haji yang apa yang cepat itu? Froda ya, yang cepat ya. Bisa sebenarnya. Tapi lah bikin rumah dulu lah. Padahal rumahnya ini nggak dibawa mati nih. Yang dibawa mati apa? Amal solihnya. Jadi kalau kita punya keinginan untuk melakukan amal solih, segerakan, Pak. Apapun itu. Pengen melakukan kebaikan, segerakan. Mumpung apa? Mumpung kita masih di dunia. Kalau kita udah terbujur kaku, Pak, terbujur kaku, di kanan kiri kita ada keluarga yang menangis, sudah nggak bisa apa-apa lagi kita. Pasti itu, Pak. Sesuatu itu pasti akan terjadi. Segerakan kita untuk berbuat amal solih, ya. Jangan sampai kita terlena dengan kesibukan dunia. Pagi kepikiran mau sholat duha misalnya. Segerakan, Pak. Segerakan melakukan sholat duha. Jangan kaget besok belah. Ya belum tentu besok kita masih hidup. Jangan mengatakan, besok caknya masih hidup aku nih. Nggak ada yang menjamin. Siapa yang menjamin? Ya. Nggak ada yang menjamin. 5 menit, 10 menit yang akan datang pun nggak ada yang menjamin kita ini masih hidup atau enggak. Mungkin bapak-bapak di sini pernah melihat ya, yang tadi pagi ngobrol masih ketawa, masih kerja bakti, bikin selokan misalnya. Tahu-tahu siang udah diumumin di masjid. 3 hari yang lalu teman kita masih ngobrol. Tahu-tahu sekarang udah meninggal. Ketika kita meninggal, Pak. Ketika meninggal, orang itu sedih paling berapa hari? 7 hari, Pak. Habis itu dilupakan kita. Antum ketika mati, ya, di lingkungan antum, di circle antum, itu paling lama itu berapa hari lah? 10 hari. Kelamaan 10 hari. Setelah itu apa? Biasa aja. Dunia masih berjalan. Antum mati itu dunia masih berjalan. Dunia masih berjalan. Yang menemani kita siapa? Amal solih kita nanti di alam kubur. Amal solih yang akan menemani kita sampai kapan? Sampai hari kiamat ditegakkan. Punya harta banyak, ya kan? Kita mati, istri nikah lagi. Gimana rasanya, Pak? Sakit hati, Pak. Ya. Saya yang kerja siang malam, ya. Udah beli aset ini, udah mati udah. Harta, kalau kita nggak punya anak yang solih, jadi rebutan. Ya. Ini bahaya ini. Makanya seorang laki-laki itu tanggung jawabnya paling besar. Udah cari nafkah, ya, yang pertama menjaga keluarga dari api neraka, mencari nafkah, mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya. Ini kalau tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya bakal selesai. Jangan sampai dunia kita ini melalaikan kita dari beramal solih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Munafikun, ya. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun.
Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wala yu'akhkharallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, wala auladukum ang zikrillah, dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan sampai harta dan anak-anak melalaikan kita dari zikrullah, mengingat Allah. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan demikian, ya, yang dunia, harta dan anak-anaknya melalaikan dari mengingat Allah, wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, yang telah kami rizkikan kepadamu. Min qabli ayyati ahadakumul maut, belanjakanlah, infakkanlah sebagian dari yang telah kami rizkikan kepadamu sebelum kematian itu datang kepada salah seorang di antara kalian. Lalu dia berkata, fayaqul, mereka berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Sebentar lagi. Kenapa ya Allah enggak engkau tangguhkan kematianku sebentar lagi? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dengan sebab itu aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang solih. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah adalah zat, ya, Allah itu maha mengenal, ya, apa yang kamu kerjakan, ya. Ini orang yang mati, ya, dia pengen ditangguhkan sama Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa bersedekah, ya. Agar apa? Agar termasuk dari orang-orang yang solih. Nah, ini nggak bisa lagi, Pak. Ketika sudah mati nggak bisa lagi bangun, nggak bisa lagi hidup di dunia. Ustaz, kalau mati suri gimana, Ustaz? Nah, Allahu a'lam bishawab, ya. Pernah belajar tapi saya belum murojaah lagi tentang mati suri. Nggak tahu kalau di pandangan medis gimana, saya belum paham. Ya. Ada yang mati suri, Ustaz. Dia mati tapi hidup lagi. Kemudian bikin film, cerita, infotainment. Ini Allahu a'lam, ya. Kita pernah dulu belajar tapi belum saya ulang lagi. Tentang mati suri. Mungkin kalau ada ustadz-ustadz yang lebih paham, ya silakan ditanyakan perihal tentang mati suri. Dan kita harus memanfaatkan, ya, sisa umur kita, ya, dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan sisa umur kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lalai, Pak. Jangan sampai kita lalai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Untuk main-main. Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai. Dan kita isi hari-hari kita dengan kebaikan.
Jangan sampai satu hari terlewat ya, kecuali dengan kebaikan yang dimudahkan oleh Allah ya. Bisa berdakwah ya, bisa ngisi kajian, monggo silahkan ya. Yang bisa mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, monggo silahkan ya. Jangan sampai satu hari terlewatkan ya, dan kita tidak memiliki kebaikan. Ini bahaya ya. Dan kalau bisa satu hari harus ada ilmu baru, Pak. Satu hari harus ada ilmu baru. Dan yang terakhir, kita semua sudah yakin ya. Kita semua sudah yakin dengan kematian ya. Tapi kita jarang melihat orang yang bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Kita yakin dengan surga, Pak. Kita di sini sudah beriman ya. Dan kita yakin tentang adanya surga. Tapi kita tidak melihat ya, adanya orang yang beramal untuk surga. Jarang. Kalau kita tanya, pengen masuk surga, masuk neraka? Masuk surga, pasti jawabannya. Tapi amalan di dunia, amalan dia itu tidak mencerminkan amalan penduduk surga. Dan kita hidup ini mau nyari apa sih, Pak? Kita hidup nunggu apa sih sebenarnya? Nunggu mati. Dan yang paling penting, kita harus mempersiapkan bekal kematian kita. Bekalnya bukan tadi ya, bukan yang saya sampaikan tadi ya. Seperti apa tadi? Beli kain kafan. Ini untuk mengingat kematian. Bukan bekal. Oh, kata Ustaz Dimas tadi suruh beli kain kafan. Wah, inilah bekal aku mati. Bukan ya. Bekal kita mati adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha semaksimal mungkin mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan kita berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Sekilas gampang ya, tapi ini gampang-gampang sulit, Pak. Kecuali yang Allah mudahkan. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu sudah bisa sampaikan. Insyaallah masih kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang mengingat kematian. Faedah-faedahnya apa sih? Keutamaannya apa sih kita mengingat kematian? Apakah jadi kita malas untuk bekerja? Adalah tidak usah begawi lah, bakal mati juga kok. Begawi tidak begawi masih mati itulah. Jadi berarti tidak usah begawi. Nah, ini yang pemahaman yang salah. Semoga Allah mudahkan. Pekan depan kita berjumpa lagi dengan tema yang sama insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.